Oke, balik lagi bersama gua Rivaldi Andrayana di Wabrol, WJ Studios Ngobrol. Ya, kali ini dengan tempat yang berbeda. Biasanya gua di rumah gua, kali ini gua di tempat kerjaan karena pada malam hari ini, pada hari ini maksudnya, pada saat ini gua ada bintang tamu yang bener-bener sibuk, makanya gua yang datang, bukannya dia yang datang. Nih sebelah gua sekarang ada manajer operasional gua di tempat kerja gua. Kenalin, namanya siapa, Pak? Nama asli apa nama palsu? Nama asli. Nama asli Rendra Soleh Nugraha. Ah. Tapi kalau nama palsu Dadang Apriyatna Ate. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Lalu, itu yang nama asli, bener itu. Nama asli. Coba lihat. Nama asli gua tuh dari kecil Rendra Soleh Nugraha. Kenapa dinamain itu? Nah, itu dia cerita lucu ketika gua harus berganti nama jadi Dadang Apriyatna. Gitu. Kenapa Jadi itu? awal mulanya karena nama gua nama yang paling mewah di keluarga gua. Iya. Nama itu dikasih sama salah satu pengusaha di Jakarta, udah almarhum. Nah, Pak Sony namanya. Ya. Pak Sony itu ngasih nama gua sambil doain gua, ini calon sukses nih nantinya. Akhirnya gua dikasih nama Rendra Soleh Nugraha. Dan di kampung gua itu di Ranca CL namanya, di Garut. Oh, di Itu Garut. gua lahir di sono. Gue di tahun, lu mau yang asli apa yang palsu juga nih? Yang asli. Oh, Kenapa kalau bisa yang sesuai KTP gue 1994. 94. Sesuai KTP. Tapi kalau yang aslinya ya nggak usah ditanyain lah ya, karena gue hampir sama kayak Usman. Karena itu ada kesalahan di pencatatan gitu kan. Karena gue lahir itu semua serba 4, 04, bulannya 04. Jadi mungkin mereka hilap tuh. Jadinya tahunnya dibuat 94. Aslinya berarti Aslinya gue hampir sama kayak Usman pokoknya. Nggak usah dijelasin. kan nggak tahu. Cukup gue, istri gue, dan Allah yang tahu. Oke. Lanjut ke yang nama itu. Nah, lanjut yang nama. Jadi nama ini dinamain gue di kampung gue dipanggilnya, ada yang manggil Oleh sama Rendra. Ya, jadi ya Oleh itu nama kecil gua. Jadi uak dari mama itu manggil gua Oleh. Kenapa Manggil gua Oleh? Karena Rendra Soleh Nugraha. Nah, dipanggillah Oleh. Nah, pada saat gua harus berhijrah, anjay, hijrah. Jadi pada saat gua berpindah, karena bokap gua adalah salah satu perantau sejati. Bokap gue itu perantau sejati banget, dari mulai kalau nggak salah umur 14 tahun deh. Bokap gue itu udah harus merantau. Nah, singkat cerita, gue hijrah ke Banten. Ya. Tepatnya di Kota Serang. Ya, dari gue hijrah ke sono bareng bokap gue. Nah, disitulah gue ganti nama. Di Banten Udah. Nah, di situ gue ganti nama. Ceritanya teteh gua sih, teteh pertama gua. Ya, gue juga cerita detailnya sih nggak pasti ya, tapi gue itu dipanggil jadi Dadang dari Rendra itu. Karena yang gue kata, di keluarga gue tuh nama yang paling mewah gua doang. Yeah. Nah, mungkin mereka iri, jadi harus diganti gitu. Paling jelek pokoknya ya. Pokoknya muka lo paling jelek, tapi kok nama lo paling bagus gitu. Secara nggak langsung, jadi ya di situ lahirnya gue dinamain Dadang doang. Dadang doang. Dadang aja maksudnya. Dadang pokoknya. Ya, akhirnya Dadang. Nah, gua ngontrak. Nah, di kontrakan itu akhirnya yang punya kontrakan, karena gua lahir di bulan April, kata dia, karena nama anaknya ada yang paling kecil namanya Meli Aprianti. Nah, jadinya dia lahir bulan April. Nah, ke gua dia pasangin jadinya Apriyatna. Dan anehnya orang tua gue dua-duanya setuju. Dan itu jadi tercetuslah gue Dadang Apriyatna. Jadi nama kecil gue adalah Rendra Soleh Nugraha. Tapi kalau ada yang manggil nama kecil, bakalan nengok nggak, Pak? Nengok. Kalau di Banten gue sih nggak nengok. Kenapa? Tapi kalau di Garut manggil nama kecil gue pasti nengok. Karena emang di sono, tapi tepatnya tuh di kampung ibu gue, Ranca CL, gue dipanggilnya emang Rendra, kalau gue Oleh. Iya, biasanya kan kalau orang Sunda gitu, Mang Oleh, Mang Oleh.
Iya, mau oleh-oleh gitu kan. Jadi bukan cuma Rita Sugiarto tuh yang oleh-oleh, gue juga. Gitu ya. Oke, apalagi? Nah, sebenarnya gini, malam ini tuh yang jadi narasumber bukan gua, tapi lu. Iya. Rivaldi. Jadi yang sebenarnya jadi narasumber tuh lu. Jadi sebenarnya di prank. Iya. Kacau lo, Gus. Jadi ini nggak ada, sebenarnya lo nggak ada di briefing pas awal lo. Kenapa jadi gua ini, Gus? Ya, jadi kan lu kan udah sering nih nanya-nanya narasumber. Nah, kan di WJ itu udah hampir semuanya. Jadi di WJ udah hampir semuanya jadi narasumber. Ya. Nah, sebenarnya hari ini gue udah ngobrolin bareng Bagus dari 2 hari yang lalu ya. Iya. Kalau lu nggak ada konfirmasi ke gua sih, Gus. Wah, kacau lo, Gus. Kan ini acara gua, Gus. Wah, lu parah. Jadi malam ini lo yang gua tanya-tanya. Karena kan sebelum-sebelumnya yang lain, nah biar adil dong. Iya. WJ itu kan ya lambang keadilan buat Betul. semua gitu kan. Nah, Bagus sebagai CEO-nya, terus juga Habi, Iya. ya kan, Iya. Habi, DJ ya kan, udah juga gitu juga ada Ya banyak banyak yang lain lah ya, Abdul dan lain-lain ya. Salam kenal brother ya. Nah, kebetulan hari ini emang gue ditugasin sebenarnya buat dari Bagus buat jadiin Rival ini narasumbernya gitu. Nah, jangan tanya yang macam-macam, Pak. Ini ditonton keluarga, ditonton saudara nih, Pak. tenang, jadi gue cuma nanya simpel sih sebenarnya Oh, ya. Gue mau nanya nih pertama sama lo. Padahal udah nyiapin materi, padahal tadi tuh di jalan padahal. Ya, jadi semua buyar ya. Buyar Ya. Pokoknya kita bikin spontanitas aja. Ya. Sebenarnya gue juga skripnya nggak ada. Ya. Apa yang mau ditanyain nggak ada. Tapi ada beberapa hal yang mungkin para penonton nih, khususnya buat yang udah subscribe WJ Studio, mungkin penasaran sih sosok Rivaldi Andrayana itu seperti apa gitu kan. Kalau di sebelumnya kan lu nanya-nanya nih gitu kan. Nah, tapi kan beberapa penonton tuh pengen tahu gitu ya. Iya. Hostnya tuh gimana sih gitu kan. Jadi cuma bukan bertanya tapi sekarang malah ditanya. Nah, yang pertama sih gue mau tanya, gimana perasaan lu? Perasaan apa sih? Perasaan ini sama. Kan emang ini dadakan ya? Iya, Bener. betul. Tadi Bagus bilang mau konten. Iya, Ya, betul. oke, gue udah mikirin, Gus. Udah mikirin di otak, pertanyaan apa nih? Gue mau nanya apa ya? Udah bahannya udah disiapin nih. Oke. Kenapa pas sekarang ini nggak ada konfirmasi atau dibalik yang nanyanya? Bener-bener, aduh, otak langsung mikir lagi buat jawaban bukan buat pertanyaan. Enggak, lu antara mikir atau takut kebongkar nih? Iya tadi tapi kebongkar. Lebih takut kebongkar ya, bukan lu mikir apa gitu, tapi lebih takut kebongkar gitu ya. Takut aib yang Aib Allah- Supriyatna atau aib bukan, siapa dia, Bang? aib yang Allah sembunyikan terkebongkar. Oh, tenang. Mungkin dari aib 100% lo ya cuma 70% lah yang kebongkar ya, 30% masih aman ya. Jadi perasaan lo sekarang deg-degan ya. Nah, makanya gue sebenarnya gue happy. Dari tadi gue asal lo tahu, gue sebelum mulai ini asli gue deg-degan juga. Makanya gue nyanyi-nyanyi tadi sebelum ini. Sebenarnya jadi biar gue merilek, ya gue bikin rilek aja di sendiri gitu kan. Akhirnya ya gue nyanyi-nyanyi bareng sampai akhirnya dimulai podcast ini. Yang pertama gue mau mulu dari tadi. yang pertama dan utama sih gue pengen tahu lu tuh sebenarnya dari berapa saudara sih, bro? Dua saudara. Iya. Lu anak berapa? Anak pertama dong. Anak pertama dari 2 saudara. Nah, adik lu sedekat apa sama lu? Nggak dekat, ribut dulu. Bukan abang yang baik berarti lo ya? Sebenarnya udah mencoba untuk menjadi abang yang baik, tetapi adik sayanya aja yang pala batu. Tapi yang gue lihat sebenarnya bukan adik lu doang sih yang pala batu. Kenapa? Lu juga pala batu sebenarnya Pala gitu batu ya. dari mana? Lu tuh salah satu tapi gue mau appreciate dulu buat teman-teman di rumah. Selama gue kenal sama Rival hampir 4 bulan ya, Pak ya. Hampir 4 bulan gue udah bisa sedekat ini. Ini baru 4 bulan gitu ya. Gue kenal sama dia udah bisa, ya gue jadi apa adanya gue lah. Nah, sebenarnya Rival ini ya apa adanya Rival gitu ya. Tadi yang pertama udah gue tanyain adalah dia dari berapa saudara.
ternyata dari 2 saudara dan dia anak pertama. Anak pertama itu berarti dia itu yang dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Iya betul gitu lah. Kalau kan belum tentu kalau lu anak berapa, anak kedua, tapi bisa jadi kan yang kedua sebenarnya ada yang kedua keguguran atau apa gitu kan. Anak pertama. Nah, gitu kan. Nah, tapi ini benar-benar real lu anak pertama dan dilahirkan pertama. Iya. Dengan selamat. Selamat dong. Ini buktinya sekarang. Iya. Tapi waktu pada saat lu pembagian otak sebenarnya lu belum datang ya waktu itu ya. Karena ini waktu itu jadi kan pas pembagian otak ini udah pada keluar nih, saya doang belakangan, soalnya macet itu keluar dari perut. Gokil, ini emang dia lahir dengan selamat, tapi menurut gua otaknya ya belum selamat sih. Mungkin karena ruang lingkupnya sih. Ruang lingkup ya, lebih tepatnya siapa sih itu sebenarnya yang membuat lo begini? Contohnya yang di pekerjaan nih. Iya, di pekerjaan. Contohnya itu yang pertama bagus. Oke, yang paling utama ya. Ya, yang paling utama. Karena dia yang ngajak lu buat join di sini. Iya. Oke. Kedua ya tahu sendiri lah yang Iya. biasanya sama saya terus siapa. Tahu dong, otomatis ya pasti Ganis M Touchta, itu Muhammad Ganis. Touchta ya. Kenapa? Iya. Oke, udah skip oke ya pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lu itu sebenarnya gue pengen tahu juga sih ya lebih dalamnya. Lu tuh karakternya pernah punya masalah nggak sih sebenarnya? Kalau namanya masalah mah pasti ada ya Pak. Cuma kalau saya ini karakter orang yang nggak pernah ambil pusing soal masalah. Jadi ya ketika ada masalah ya emang sih dipikirin, Iya. cuma nggak terlalu dipikirin banget kayak yang orang-orang nih kadang punya masalah dia sampai dipikirin, sampai nggak nafsu makan, sampai nangis nggak mau keluar segala macam. Kalau saya sih nggak, tetap saya mah ya justru dengan cara keluar saya kalau misalkan ada masalah gitu saya keluar nongkrong ketemu teman-teman. Justru kalau kayak gitu malah bikin kayak ya setidaknya ngurangin beban pikiran. Oke, walaupun setuju, sampai setuju, rumah setuju. juga kepikiran lagi. Balik kan? lagi ya, Iya. sebenarnya setuju gue karena gue pun secara nggak langsung sih ngalamin itu karena ketika kita punya masalah sebenarnya apa namanya kita harus keluar. Nah pada saat keluar memang masalahnya keluar, tapi pada saat kita masuk lagi ya masalahnya masih ada tapi lebih ringan lah ya. Iya. Tempatnya begitu ya. Lebih terluapkan lah. Oke. Nah jadi tips nih buat teman-teman mungkin yang punya masalah terus biar bisa tetap dibawa enjoy kayak lo, biar bisa dibawa apa ya nggak ngaruh ke keseharian lo nih. Yang tips yang bisa lo terapin buat teman-teman tuh kayak gimana sih? Ya semua sebenarnya ya balik lagi ke diri masing-masing ya Pak ya. Betul. Kadang kalau udah dikasih tahu misalkan ya lu gak usah mikirin nih masalah lu itu apa, lu dibawa santai aja. Tapi ya emang udah dari dasar, udah dari lahirnya dia emang kepala batu, nggak mau berubah tetap aja susah Pak. Jadi ya intinya satu sih, jangan pernah ketika lu ada masalah, jangan pernah buat nggak mau cerita ke orang. Oke, setuju. Ya minimal lu cerita, kalau emang lu nggak mau cerita ke orang tua atau ke saudara, ke teman yang benar-benar udah lu percaya buat cerita ya. Oke, good. Jadi ketika lu udah cerita ya setidaknya bakalan berkurang tuh Pak isi di otak lah. Ya. Dan mungkin dari cerita itu bisa ada saran kan. Betul setuju. Ya jadi intinya sih gitu. Jadi jangan terlalu pertama jangan terlalu dipusingin masalahnya. Kedua cari kesibukan biar lupa sama masalahnya. Ketiga yaitu cerita ke teman, ke saudara atau ke keluarga gitu. Jadi 3 poin itu yang menurut gua hampir semua orang sulit buat ngejalaninnya, tapi yang nggak ada salahnya kita buat mencoba ya. Nah contohnya ya Rivaldi bisa gitu ya, dan gue yakin sih teman-teman di rumah yang pasti punya masalah juga bisa sih buat ngelakuinnya. Tapi garis besarnya adalah kita mau atau enggak, mau enggak kita buat cerita sama orang yang kita percayain, mau enggak kita buat apa tadi yang poin kedua tuh untuk cari kesibukan. Ya, cari kesibukan gitu kan. Ya, misalkan cari kesibukan yang positif tapi ya, yang positif ya. Jangan yang negatif ya. Jadi dan yang ketiga adalah berani cerita buat ke keluarga atau teman atau itu ya. Jadi selain orang yang dipercaya itu, yang poin pertama belum tentu dia
itu keluarga, bisa jadi teman, gitu kan, bisa jadi sahabat. Tapi ada juga yang sahabat tapi kita belum percaya, gitu. Nah, ya. Jadi 3 poin itu mungkin teman-teman yang masih bingung nih kalau punya masalah yang dipikirin, gitu ya, sampai akhirnya mempengaruhi keadaan buat makan susah dan lain-lain. Menurut gua 3 hal ini bisa dicontoh. Tapi kalau cewek kalau misalkan ada masalah, kalau mau cerita saya nggak apa-apa. Saya terima cerita para kaum wanita, para kaum wanita untuk kalau mau bercerita silahkan gabung aja. Atau yang mau cerita sungkan juga buat ngobrol berdua bisa di Wabrol. Bisa. Betul. Di Wabrol datang aja ceritain. Nah kayak gua ya bisa langsung plong gitu loh ya. Tapi terbalik. Oh iya terbalik, sorry. Jadi lu ya. Iya. Oke. Jadi intinya buat teman-teman yang masih ragu nih, terus bingung dari 3 poin tadi, menurut gua salah satu yang perlu teman-teman coba, yang buat nonton ya, buat yang nonton ini adalah coba datang ke Wabrol. Betul nggak? Ya. Semua bisa lo ceritain di sini, lo bisa jadi siapa diri lo yang sebenarnya tanpa lo takut harus bercerita. Misal mungkin ya lo takut sama orang tua atau apa karena ada hal yang lain-lain, tapi di sini lo bisa curahin semuanya, gitu ya. Atau emang nggak mau dipublish, bisa cerita pribadi lah. Ya. Pokoknya enjoy aja lah ya untuk di Wabrol ini. Menurut gue sih acara Wabrol ini kita bagus ya buat ini yang tanggapan gue. Kenapa bagus? Karena CEO-nya Wajah adalah bagus. Canda. Jadi menurut gue Wabrol ini bagus karena orang yang di Wabrol ini ya bisa ngungkapin semuanya gitu loh. Nah, jadi itu yang kenapa ini diadain gitu ya. Kalau nggak salah ya, ceritanya ya. Iya, karena ya itu pada awalnya waktu itu kita iseng-iseng cuma si Habib. Oke, awalnya. Ya karena dia kan stres tuh, dia masalah. Kira ya, apa nggak kita coba lu ngeluapin lewat media? Nah ini Wabrol. Jadi ketika lu cerita, lu berbagi pengalaman, mungkin semua orang ada yang pengalaman tuh ya. Jadi mungkin dia bisa tahu caranya kayak gimana sih. Oke, good. Jadi secara nggak langsung pembelajaran ya. Jadi Wabrol ini adalah pembelajaran. Ngomong-ngomong tentang Wabrol ini udah masuk ke planning atau dari rencana wajib yang berapa kalau gue boleh tahu? Sebenarnya ini dadakan Pak. Dadakan banget ya? Dadakan banget. Iya tadi waktu itu yang pas video kita. Jadi kalau gue bilang kita dadakan. Nah sebenarnya awalnya kan konsepnya kalau gue baca sebelum-sebelumnya film lah ya. Iya. Ya film. Nah tiba-tiba sekarang ada acaranya nih di Wabrol ini. Dari yang dadakan itu ada concern kah atau tercetus sendiri gitu? Dari siapa? Awalnya waktu itu si DJ juga. DJ ya? Ya, jadi kita bingung nih, film kan produksinya lama Pak ya? Betul. Jadi ya kita nggak mau nunggu dan nggak mau bikin penonton kecewa karena nunggu lama. Jadi akhirnya ya kita awalnya itu niatnya podcast ini kita cuma mau selingan sama film Pak. Jadi film podcast gitu. Cuma karena film kita belum ya namanya peralatan segala macam kita dan memang dengan kesibukan satu sama lain ya, dan sama itu juga. Jadi ya kita bikin konten yang ringan-ringan kayak gini aja Pak. Betul. Oke, setuju. Nah jadi yang penting positif itu diwadahin Wajah gitu ya sebagai wadahnya ya wes gitu ya. Akhirnya jalanlah Wabrol ini gitu ya. Tapi untuk bocoran mungkin atau info-info nih karena kan bisa jadi teman-teman di rumah juga mungkin kan penasaran ya. Kira-kira apalagi sih nih yang bakalan dimunculin di Wajah ini? Misalkan mungkin dari ya kita tunggu-tunggu karena dari yang kemarin jujur gue juga dari film lo yang sebelumnya tuh yang terakhir masuknya ke Wajah Universe ya. Wajah Universe. Nah itu kapan sih nih? Karena kan kita udah nunggu-nunggu gitu. Kalau gue termasuk tuh kayak Red Devil aja gue masih penasaran gitu ya. Masih mungkin yang teman-teman di rumah juga kapan nih gitu. Nah mungkin itu bisa di-share atau memang masih rahasia lah ya gitu. Biar teman-teman nunggu gitu, tambah nunggu akhirnya keluar dan kita bisa nikmati lagi nih karya dan kreativitas dari teman-teman Wajih. Kalau untuk Wajih Universe ini emang kan rencana kan
Red Devil kan kemarin udah, jadi ada Red Devil Part 2. Untuk Red Devil Part 2 ini naskahnya lagi dibuat ya guys ya. Jadi kita sedang proses untuk pembuatan naskah Pak. Ya, masih digodok lah ya. Ya masih digodok, biar ya setidaknya walaupun kita dari visual atau dari segala hal kita kurang bagus, tapi dari segi ceritanya kita benar-benar maksimal. Gitu Pak. Oke, nah udah dijawab kan ya sama salah satu dari tim WJ-nya nih, oke? Jadi menurut gua ini salah satu dari WJ Universe ini, gua sendiri sih jujur ya, kayak ya salut lah gitu ya, salut sama teman-teman WJ yang masih muda gitu ya, tapi udah bisa kreativitasnya itu ya luar biasa lah gitu ya, luar biasa. Gua sih wow banget gitu ya, karena itu yang gue bilang, wah ini ada potensi di sini ya. Mungkin buat gue doanya gitu ya sebelum kita close nih gitu kan, karena udah kita jangan terlalu ngebuka masalah rival, karena kayaknya gue lihat dia tadi udah nyubit gue, gue nggak bisa lihat kan, dia udah nyubit gue gitu ya, jadinya gue nggak bisa nanya tambah detail, cuma 1-2 pertanyaan sama dia karena dia takutnya habis dari sini gue nggak bisa pulang ya. Jadi gue doain buat WJ Studio itu semakin berkembang. Amin. Ya, semakin maju. Amin. Terus tambah kreativitasnya. Gue yakin masih ada ide-ide bagus yang belum dikeluarin ya dari teman-teman WJ. Dari gue pokoknya tunggu dari kelanjutan WJ Universe ini. Oke? Nah, dari gue itu aja. Thank you Val udah mau di prank ya kan. Thank you udah mau dikagetin ya kan. Marah. Tapi kan gue gak nanya macam-macam ya. Enggak, alhamdulillah. Oke ya. Sebenarnya nanti ada nextnya ya. Enggak. Betul Rivaldi part 2 ada. Ada part 2-nya gitu ya. Tapi thank you untuk teman-teman WJ ya, tanpa mengurangi rasa hormat yang ada di rumah. Thank you banget buat DJ dan kawan-kawan udah ngizinin gue nih buat masuk ke konten kalian, buat nanya-nanya dia doang gitu ya. Sepi loh Pak. Sepi ya. Oke, tapi gua akhirin podcast hari ini. Bapak nutup ya? Enggak, yang nutup tetap lo. Bapak aja kan, Bapak yang nanya-nanya saya. Nah, itu dia, gua nutupnya apa gitu ya. Tapi yang gua bisa tutup adalah yang tadi ya, dengan doa mudah-mudahan tambah maju lagi WJ-nya ya, dan mudah-mudahan tahun ini planningnya apa yang udah di planningin bisa tercapai ya. Tetap semangat. Buat yang belum subscribe, cuma buat nonton doang nih, subscribe dulu ya, belum, karena ini karya anak bangsa, jadi harus kita support, kita harus dukung terus. Kalau bisa 1000%, 3000% kita harus dukung. Silakan Rival. Tutup Pak. Tutup. Oke, tutup. Oke, silakan. Kita lu yang buka. Ya, terima kasih Pak Dadang atas prankannya dan nama bagus ini. Ya. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita obrolin lagi tadi. Semoga bisa mengambil pembelajaran yang walaupun singkat ini, tapi setidaknya ya kalian terhibur lah. Oke, dengan part 2 bagian aib ya. Jangan dong. Part 2 bagian aib. Jangan. Udah di planning ya. Ya udah, berarti saya udah siap nih dari sekarang nih materinya. Oke. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, komen, dan share video ini ya. Oke, cukup sekian dari gua Rivaldi Andrayana dan gua Dadang Apriyatnate. Salam WJ Studios.